Instruktur, biarkan dia dievaluasi sekali lagi. Orang yang mengatakan ini adalah Jiang Hu, orang pertama yang lulus ujian ini dan juga yang tertua di kelompok anak-anak ini. Iya. Instruktur, beri Hao Chen satu kesempatan lagi. Instruktur, Hao Chen bekerja setiap hari dengan ketekunan seperti itu, biarkan dia mencoba lagi. Saat ini, permohonan Long Hao Chen datang dari hampir semua anak. Ini adalah hasil dari popularitasnya. Menambahkan bahwa mereka hanyalah sekelompok anak-anak yang tidak memiliki gagasan tentang hubungan minat, itu menunjukkan bahwa mereka hanya peduli padanya dan tidak memiliki tujuan tersembunyi. Suara Balza berdering, diam. Dan semua orang di aula menjadi tenang. Balza berkata, "Oke, saya akan memberinya kesempatan, tetapi, agar adil, Long Hao Chen, pertama-tama Anda harus mengalahkan Jiang Hu dalam duel 1 lawan 1. Hal yang sama berlaku untuk siapa saja yang gagal, mereka yang dapat mengalahkan Jiang Hu dalam waktu 3 hari mulai hari ini, saya akan membiarkan mereka dievaluasi lagi." Long Hao Chen sangat gembira, dia berterima kasih kepada rekan-rekannya sebelum berbalik ke arah Balza. "Terima kasih, instruktur." Melihat anak laki-laki yang menakjubkan ini dengan wajah cerah dan senyum murni, bahkan jika Balza adalah seorang pria, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Mengesampingkan Long Hao Chen, dia menatap Jiang Hu, dengan ringan berkata, "Pergilah sekuat tenaga, atau yang lain, aku akan membatalkan promosimu sebagai Night Squire, mengerti?" "Iya." Jiang Hu setuju. Saat dia mencabut pedang kayu dari punggungnya, semua pemuda lainnya berpencar, membuka jalan menuju area kosong. "Hao Chen, hati-hati, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Jiang Hu melakukan hormat ksatria untuk Long Hao Chen, memegang pedang kayu. Long Hao Chen juga memberi hormat, "Saudara Jiang, tolong." Jiang Hu mengeluarkan suara saat dia mengambil langkah maju, tangannya di atas pedang kayunya, langsung menuju Long Hao Chen dan membidik bahu kirinya. Long Hao Chen tampak sangat tenang, seolah sedang mengamati dalam gerakan lambat. Sampai pedang kayu di tangan Jiang Hu membelah setengah jarak di antara mereka, dia tidak bergerak. Menggerakkan pedang kayunya, dia mengayunkan pedang Jiang Hu ke bagian bawah. Dengan suara duh yang tenang, dalam situasi di mana energi spiritual Jiang Hu jauh lebih besar dari Long Hao Chen, Jiang Hu secara tak terduga adalah orang yang diayunkan. Melihat pukulan ini, mata instruktur Balza berkedip, menunjukkan keterkejutannya. Jiang Hu sedang diayunkan, tapi reaksinya cepat. Dia membuat rotasi, kekuatan bagian belakang pinggangnya menggerakkan kekuatan tangannya dan pedang kayu dari tangannya berputar sekali, memotong secara horizontal. Kemampuan beradaptasi Jiang Hu sangat brilian. Di usianya, fakta bahwa dia bisa memiliki tingkat penguasaan yang bagus cukup bagus. Namun, jawaban Long Hao Chen bahkan lebih mengejutkan. Pada saat Jiang Hu mengayunkan pedangnya, dia sudah maju ke depan. Jarak antara keduanya sudah cukup dekat dan dengan beberapa langkah, dia sampai di sisi Jiang Hu. Saat ini, tubuhnya berputar. Bagaimana rencananya untuk menyerang? Keraguan muncul di benak Balza. Pedang kayu itu sepanjang 1 meter pada jarak sedekat itu, Long Hao Chen benar-benar tidak bisa menyerang secara terbuka. Tapi, pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba meluncurkan serangan, menggunakan gagang pedang. Saat tubuhnya tenggelam ke bawah, secara bersamaan, gagang pedangnya naik, tepat di bawah tulang rusuk Jiang Hu, dan meskipun serangan dari Long Hao Chen ini tidak memiliki kekuatan, tubuh Jiang Hu masih jatuh dan kebetulan tersapu tepat di sebelah kayu Long Hao Chen. "Pedang! Berhenti!" Balza berteriak. Mata Balza berbinar dan dia berkata dengan suara berat, "Keseimbangan hilang, kehilangan karena komitmen berlebihan. Jiang Hu, kamu tersesat. Jika Long Hao Chen benar-benar menggunakan lebih banyak kekuatan, Anda akan berbaring di lantai sekarang." Jiang Hu dengan malu menggaruk kepalanya, "Hao Chen, kamu sangat licik." Long Hao Chen berdiri di atas pedangnya, meminta maaf melihat Jiang Hu karena dia tidak bisa dengan mudah berdiri teguh. Balza mengangguk ke arah Long Hao Chen, "Kamu bisa mencoba penilaian untuk kedua kalinya." Kembali sebelum tiang kayu, raut wajah Long Hao Chen berubah, menjadi lebih bermartabat. Raut wajah pemuda itu berubah, memberikan perasaan yang tidak biasa. Kedua tangan memegang pedang kayu, mata Long Hao Chen tampak mengesankan, tubuhnya tampak seperti menghasilkan cahaya. Secara khusus, mata biru jernih ini terlihat tegas. Tiba-tiba, Long Hao Chen dengan ganas berbalik, memegang pedang kayunya, jauh lebih terobsesi daripada rekan-rekannya. Bang manik-manik batu naik saat Hao Chen ditolak oleh Shok dan mundur selangkah. Pedang kayu di tangannya hampir jatuh, mengeluarkan jejak darah. "Spiritual Energy of 11, Yupas," Balza berkata dengan suara kaget. Beralih dari tingkat energi spiritual ke-9 ke tingkat ke-11, kedengarannya seperti perbedaan kecil dari 2 tingkat.
Namun, dalam penilaian sebelumnya, Long Hao Cheng sudah habis-habisan. Untuk menghasilkan peningkatan seperti itu berarti potensinya dirangsang pada batasnya. Setelah kejutan singkat, Balza kembali normal, membiarkan Long Hao Chen pergi ke rumah sakit untuk membalutnya dan melanjutkan pemeriksaan berikutnya. Penilaiannya sudah selesai. Mereka yang gagal, jangan datang lagi besok. Mereka yang lulus akan ditugaskan ke instruktur baru besok. Sekarang bubar, setelah menerima beberapa cairan pelatihan elemental, kamu bisa pulang. Terima kasih, instruktur. Pemuda itu berteriak serempak. Long Hao Chen, kamu tinggal lebih lama. Para pemuda dengan riang pergi. Entah mereka lulus atau tidak, di usia ini, mereka dengan mudah menemukan kegembiraan dan kebahagiaan. Yang tersisa di kuil Aula Odin hanya ada dua orang, Long Hao Chen dan instruktur Balza. Hao Chen, katakan padaku, mengapa kamu memilih selama duelmu melawan Jiang Hu untuk menyerang dengan cara ini? Balza bertanya dengan serius. Long Hao Chen menjawab tanpa ragu-ragu, karena kekuatanku tidak sebanding dengan kekuatan kakak Jiang Hu, jadi aku hanya bisa mencari kelemahannya. Anda mengajari kami bahwa ketika menyerang, titik terkuat ada di ujung pedang dan semakin dekat ke pegangannya, semakin lemah kekuatannya. Jadi pada saat dia menyerang, aku menemukan pusat gravitasinya di pinggangnya, jadi aku hanya menutup jarak, mengarahkan ke pusat gravitasinya, mencegahnya menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga dia tidak punya cara untuk terus menyerang. Mata Balza penuh dengan keterkejutan, jadi maksudmu, semua ini dicapai melalui observasi? Dia tidak pernah mengajari anak-anak ini bertempur karena usia mereka, yang paling penting adalah meletakkan fondasi, dan bukan waktu yang sebenarnya dihabiskan untuk berlatih. Oke, kamu bisa pulang. Balza melambai. Ia merasa bahwa anak ini memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain. Instruktur, hari ini bagian dari cairan pelatihan elemental, memakai wajah cantik ini dan menunjukkan momen rasa malu, Long Hao Chen dengan ragu-ragu bertanya. Oh, terima saja. Instruktur, selamat tinggal. Long Hao Chen dengan senang hati pergi. Sambil melihat sosoknya yang melompat menjauh dari belakang, Balza tak bisa menahan senyumnya. Anak ini, dia berperilaku baik, bekerja keras, dan sepertinya dia memiliki bakat tempur yang sangat menjanjikan. Benar-benar benih yang baik dan langka. Apa kau tahu kenapa dia bisa menemukan titik lemah lawan dengan mudah? Saat ini, suara merdu yang sejuk dan cerah terdengar di sekitar Balza. Karena suara ini datang secara tidak terduga, Balza tiba-tiba ketakutan. Dia tidak tahu sejak kapan dia berada di sini, tetapi di sisi Balza ada orang paruh baya lainnya. Dia tampak berusia 30-an, mengenakan jubah sederhana dan polos, tetapi memiliki sepasang mata yang seterang bintang. Di kedalaman matanya muncul 1 ons kekecewaan, pancaran ingatan, serta rasa sakit yang bisa dirasakan orang lain.